praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout some praise, we celebrate, King of glory and surrender. You are already on our praise. Oh Lord, turn it out, this sound. Oh yeah, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over Clap, twist for joy. Clap, twist for joy. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. The angel said, Don't be afraid, the angel said, don't be afraid, the angel said, don't be afraid, God gave us baby Jesus. The angel said, don't be afraid, the angel said, don't be afraid, the angel said, don't be afraid. God gave us baby Jesus. Clap, twist for joy. Clap for joy, clap for joy, clap for joy. Jesus is born. Let's clap for joy, clap for joy, clap for joy. Jesus is born. Clap, twist for joy. The shepherd said, Hear the good news, the shepherd said, hear the good news, the shepherd said, hear the good news, God gave us baby Jesus. The shepherd said, hear the good the news, shepherd said, hear the good news, the shepherd said, hear the good news. God gave us baby Jesus. Clap, twist for joy. Let's twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's twist for joy, twist for joy, twist for joy. Jesus is born. Let's jump for joy. Jump, 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 Let's jump for joy. jump, 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 Let's jump for joy. jump, 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 Let's jump for joy. jump, jump, jump. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's clap for joy. Let's twist for joy. Twist, 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 Let's twist for joy. twist, 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 Let's twist for joy. twist, 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 Let's twist for joy. twist, twist, twist. Baby Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Let's jump for joy, jump for joy, jump for joy. Jesus is born. Jump, clap, twist. Baby Jesus is born.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa, di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu,
Anugerah Allah tercurah untuk semua orang. Dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Luar biasa. Kita bersyukur kita kembali boleh beribadah bersama-sama secara online pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mari kita perkatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita ada bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup setiap kita, amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya, itu ada raise emotikonnya. Boleh angkat tangan begini, tapi juga boleh emotikonnya, hai. Sekarang kita menyapa satu dengan yang lain itu dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur sekali walaupun kita terpisah secara tempat, tapi satu hal yang saya bersyukur, saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara tanpa menggunakan masker. Luar biasa, semuanya cantik dan ganteng-ganteng. Kalau Bapak Ibu Saudara ada bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara di sebelah kanan kiri Saudara katakan, kamu cantik banget hari ini, kamu keren sekali hari ini, kamu ganteng sekali hari ini. Ya, amin. Sukacitanya Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Siap memuji Tuhan pagi ini, amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Amin. Siapkan hati, terima sukacita yang datangnya hanya dari surga pagi ini. Haleluya, kita katakan lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya sekalipun di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, oh taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Tetaplah bersukacita. Kita nyanyi sama-sama lagi. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Katakan Bapak, semangatku. Semangat, semangat, semangat. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi, angkat kedua tanganmu dan katakan haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Yes, yang bersukacita angkat kedua tangannya. Luar biasa. Haleluya.
Saya juga merasakan sukacita Bapak Ibu Saudara dari rumah saya. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita siapkan Bapak Ibu Saudara, hati kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami bersama-sama dalam satu roh. Di dalam satu tubuh-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu bersama-sama. Kami bersyukur bahwa Kau selalu ada dalam hati kami. Kau selalu ada menyertai kami Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Di dalam segala yang kami hadapi, Kau bersama dengan kami. Karena itu kami bersyukur. Tuhan, terima kasih. Mari nyanyi terima kasih. Nyanyikan syukur-Mu buat Tuhan yang menyertai, yang memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya pagi ini umat-Mu datang bersyukur Tuhan. Pagi ini kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu pagi Tuhan. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungiku, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lalu kita sembah Dia, kami tenang sebab Kau bersama dengan kami. Bapa, Bapa, Bapa Kau Raja
Haleluya, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, panggil Dia Bapa. Atas semesta ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang hanya bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan kita. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kita. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Kau memegang hidup kami. Karena itu kami tenang ya Tuhan. Oh, dengan setengah suara katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Nyanyi katakan, di saat badai bergelora, apapun yang terjadi Tuhan, ku akan terbang hanya bersamamu. Atas semesta ku tenang sebab Kau Allahku. Rasakan tangannya menguatkanmu, rasakan tangannya menjamamu, rasakan tangannya menyembuhkanmu saat ini. Saat ini kuasanya memulihkan hatimu. Saat kau berserah, saat kau berserah, rasakan kasih-Nya memulihkanmu, rasakan kekuatannya menenangkanmu, dan berkata kau hanya perlu percaya, kau hanya perlu percaya bahwa kekuatan Tuhan sanggup, bahwa kekuatan-Nya sanggup memulihkan. Oh, kami percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang percaya katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya,
bahwa Kau sanggup menyembuhkan Tuhan. Hatiku percaya Kau sanggup memulihkan Tuhan. Hatiku percaya selalu ku percaya. Lagi hatiku percaya. Hatiku percaya bahwa janji-Mu iya dan amin Tuhan. Percaya selalu ku percaya. Dan percaya, angkat kedua tanganmu dan lebih lagi kita katakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saudara-saudara katakan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Saya serahkan kepada Bapak. Ganda. Pak Ganda, maaf, suaranya belum keluar. Shalom, shalom. Sekarang sudah bisa keluar? Sudah, Pak Ganda. Masih. Oke, ya, kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur ketika kami percaya, kami dasarkan iman kami kepada Yesus. Kami tahu Tuhan segala masalah, segala pergumulan kami, apapun yang kami harapkan semuanya akan terrealisasi. Terima kasih, pujian penyembahan kami akan berdupa harum di hadapan Engkau. Kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami, berkati semua yang hadir pada pagi hari ini melalui online. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat. Apapun yang kami lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berharap dalam sukacita, damai sukacita ada dalam kehidupan kita. Terutama dalam keluarga kita, masa depan kita, dan apapun yang menjadi pergumulan kita, ada sukacita. Pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Dan tadi pujian penyembahannya dari Ibu Yohan sungguh menguatkan kita semua, itu berbicara tentang iman. Janji-janji Tuhan itu sangat luar biasa. Dan pagi hari ini saya membawakan tema yaitu mengenai kesabaran. Kita lihat dunia tidak pernah bersahabat. Banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita tidak nyaman, tetapi ada tangan Tuhan yang menolong kita. Amin. Dan ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kesabaran adalah hal mudah dilakukan kalau sesuai.
Tetapi kesabaran adalah yang mudah untuk dilakukan. Ujian sejati dan dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar. Contohnya ketika mobil lain memotong jalur kita atau sepeda motor di jalanan, kita pasti merasa, waduh, ini orang gimana sih, apalagi sekarang ya, tersenggol sedikit sensitif, tidak adil. Nah, ketika rekan kerja kita mengejek iman kita, nah ini perlu sekali dalam dunia kerja, dan sebagainya. Beberapa orang berpikir mereka memiliki hak untuk marah ketika menghadapi masalah dan pencobaan. Ketidaksabaran tampak seperti kemarahan yang kudus. Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu dari buah roh. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 yang harus dihasilkan oleh semua pengikut Kristus. Ini bukti nyata. Jadi kesabaran itu harus dipraktekkan. Kesabaran itu bukan hanya slogan. Kesabaran itu bukan hanya kata-kata, tetapi dipraktekkan. Kita lihat dulu pengertian dalam bahasa Indonesia. Kesabaran ternyata itu sangat membuat kita harus mempraktekkan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan sabar itu tahan menghadapi pencobaan. Tidak lekas marah dan tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah hati. Tabah, ia menerima nasibnya dengan hidup ini dihadapinya dengan tenang. Tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Segala usahanya dijalankan dengan berdasarkan kasih Tuhan. Nah, ini kesabaran ini sebenarnya hal-hal yang bagian dari kehidupan kita. Kalau orang bisa mengatakan aku cinta Tuhan, aku pengikut Tuhan, tetapi biasanya diuji dalam setiap pergumulan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, pergumulan demi pergumulan, harapan demi harapan, anak sekolah yang kita lihat anak-anak kita yang punya anak ya, yang kelas 6 SD, lalu SMP kelas 9, SMA atau SMK kelas 12, kita bergumul, kita berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka bisa mewujudkan impian mereka dengan harapan bisa kita capai dan kita mampu untuk membiayai anak-anak kita ya. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam ketidaksabaran? Ya, dikatakan di sana ketidaksabaran tampaknya seperti kemarahan yang kudus. Nah, ini hati-hati ya. Meskipun sebagian orang menganggap kesabaran sebagai tindakan menunggu yang pasif. Nah, ini kesabaran, wah lama banget ya kalau nggak terwujud. Udah amat deh gitu ya kata-katanya. Nggak sabar saya. Atau menerima dengan lemah lembut. Sebagian besar kata-kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kesabaran di dalam perjanjian baru adalah kata-kata yang aktif. Jadi kata dasarnya dalam perjanjian baru sebenarnya kesabaran itu kata yang aktif, bukanlah pasif. Ya, dan kuat. Sepertinya ya seperti misalnya dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Jadi kesabaran ini selain tidak lekas marah, lemah lembut, dia harus tekun. Ya, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu. Mungkin sama, hampir-hampir mirip-mirip ya. Dalam proses penyembuhan, sabar Bapak Ibu. Pasti kita disembuhkan karena dokter yang ajaib. Darah Yesus akan menyembuhkan kita. Pergumulan ekonomi kita, keluarga kita dipulihkan. Yang terpenting kita sabar dan tekun melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Apakah orang yang melakukan lomba lari sambil menunggu orang yang lambat dari kita atau menerima kecurangan dengan lemah lembut? Tentu tidak. Kata yang diterjemahkan sebagai kesabaran dalam ayat ini berarti daya tahan. Orang Kristen menjalankan perlombaan dengan kesabaran, yaitu dengan tekun menghadapi kesukaran. Dalam Alkitab, kesabaran berarti dengan tekun menuju pada tujuan, yaitu bertahan dalam pencobaan ataupun dengan penuh harap menunggu tergenapi semua janji. Pertanyaan bagi kita sabar nggak? Kita teguh nggak? Karena janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Ingat Yeremia pasal 29 menjadi ayat emas saya. Ayat 11 dikatakan, sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada di dunia ini, masih ada di rahim ibu kita. Tuhan sudah merancang kita. Merancang apa? Bukan kecelakaan. Ini bahasa saya, tapi rancangan Tuhan yaitu damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu.
Jadi imani saja, kesabaran demi kesabaran. Karena iman itu tidak perlu kita buktikan dengan kasat mata kita, tetapi dengan roh. Karena Allah itu adalah Roh Kudus, ada dalam kehidupan kita. Kesabaran tidak dibangun dalam semalam. Nah, ini jangan sampai kita punya pemahaman, anak milenial ini kan suka yang instan-instan. Dan orang kita juga, orang tua juga mulai terobsesi dengan yang instan. Pengennya cepat. Pengennya sesuatu yang kita harapkan itu tergapai. Kadangkala pergumulan kita, keinginan kita itu kita anggap itu adalah tuntunan. Belum tentu. Kita harus renungkan, minta petunjuk sama Tuhan. Karena kesabaran itu membutuhkan waktu. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran. Itu terdapat dalam surat Kolose ayat 1 ayat 11. Menyatakan bahwa kita dikuatkan olehnya, oleh Tuhan, untuk menanggung segala sesuatu yang tekun dan sabar. Nah, Tuhan yang berperan ini. Sementara surat Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 menguatkan kita untuk tahu bahwa pencobaan adalah cara Dia atau Tuhan gunakan untuk menyempurnakan kesabaran kita. Ya kan? Mazmur katakan ketika kita menghadapi masalah apapun, mau sakit penyakit, ekonomi, keluarga, orang tua, anak, dia bilang apa? Tidak akan dibiarkan kita sampai tergeletak, tapi kita harus tekun, berjalan tekun, yaitu kesabaran, bahwa tangan Tuhan akan menolong kita. Saya nggak tahu seberapa banyak pergumulan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Di dalam keluarga Bapak Ibu, katakan, aku berjalan bersama Tuhan. Anakku diberkati, suamiku diberkati, istriku diberkati, keluarga besarku diberkati, pelayananku diberkati. Yang terpenting jangan lari dari koridornya Tuhan. Sebab kalau kita lari, pencobaan akan semakin banyak yang tidak membuat kita menjadi kuat. Kesabaran kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar kehendak dan waktu Allah yang sempurna. Jadi ada pujian juga ya, waktu Tuhan dan lain sebagainya. Jadi waktu Tuhan itu nggak bisa diukur, dia absolut. Kapan dia mau, kapan dia inginkan, itu akan terjadi. Makanya kita harus sabar Bapak Ibu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun, sabarlah. Bahkan dalam menghadapi orang-orang jahat yang berhasil dalam hidupnya karena melakukan tipu daya. Itu terdapat juga di dalam Mazmur. Pasal 37 ayat 7. Kesabaran kita adalah hal yang berharga. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, ini hati-hati. Makanya hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, hari Tuhan sudah dekat. Disuruh ngapain kita bersiap-siap. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia ini. Ya kan? The end of the world. Akhir dari dunia ini kita nggak tahu. Tapi kita dikatakan selagi kita masih di dunia ini, lakukanlah kehendak Bapa. Perintah-perintah Tuhan. Pasti kita diberkati. Ya. Di dalam Alkitab kita melihat banyak contoh dari perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab. Dengan Allah ditandai dengan kesabaran. Yakobus mengingatkan kita akan nabi-nabi yang merupakan teladan penderitaan dan kesabaran. Itu terdapat di dalam, nanti Bapak Ibu boleh catat, Yakobus pasal 5 ayat 10. Dia juga mengingatkan kita mengenal Ayub yang ketekunannya dihargai dengan apa? Pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Kita sudah tahu kisah Ayub diberkati lalu up down, benar-benar di bawah, semuanya hilang, tetapi dia tetap tekun dan sabar. Akhirnya Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Berlipat-lipat ganda, saya sendiri jadi namanya ya. Nah, Abraham dia menunggu dengan sabar dan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita tahu kisah Abraham ya. Yesus adalah teladan di dalam segala hal. Nah, jadi Yesus adalah jalan teladan. Tidak ada lagi yang teladan di dunia ini. Yang teladannya adalah Yesus. Dia menunjukkan kesabaran dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi dia. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau kita temukan, kalau kita selidiki, apakah kesalahan Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Tapi dia yakin bahwa ciptaannya ini harus sempurna, segambar dengan dia. Itu rencananya, membuat damai sejahtera. Makanya dia turun ke dunia. Karena kan sifat manusia itu kan onanis. Tidak pernah puas. Mendapatkan satu, pengen yang dua, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, dalam segala hal kita mengucap syukur. Bagaimana kita menunjukkan kesabaran yang merupakan karakteristik dari Kristus? Pertama, kita harus senantiasa mengucap syukur. Yang pertama ya, mengucap syukur kepada Allah.
Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, reaksi pertama yang diinginkan adalah mengapa saya? Tetapi Alkitab memerintahkan untuk kita mengucap syukur. Tidak ada jalan lain, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Filipi 4 ayat 4, 1 Petrus 1 ayat 6. Kedua, kita berusaha memahami rencana dan tujuannya. Ya, kita harus memahami. Kadang-kadang Allah menempatkan kita dalam situasi yang sulit agar kita dapat menjadi saksinya. Biasanya kalau dalam keadaan sulit, tertekan, kita biasanya sukar mengucap syukur ya. Nah ini ujian, hati-hati. Makanya kita harus hati-hati. Ketika kita mengalami kesulitan, mengalami masalah, di balik itu ada rencana Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut Bapak Ibu ya, sabar ya. Ya, di lain kesempatan dia mungkin mengizinkan pencobaan untuk menguduskan karakter kita. Dengan mengingat bahwa tujuannya adalah demi pertumbuhan kita dan bagi kemuliaannya, semata-mata membantu kita dalam menghadapi pencobaan. Ya. Ketiga, kita harus mengingat janjinya. Itu terdapat di mana? Surat Roma ayat 8, pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu termasuk hal-hal mencobai kesabaran. Ini ayat Mas juga ya. Jadi Allah bekerja dalam segala hal. Yang pertama tadi apa? Mengucap syukur. Yang kedua apa? Kita harus memahami rencananya Tuhan. Baca Alkitab, kita berdoa, dan kita harus mengingat janji-janji Tuhan, yaitu damai sejahtera. Ketika saudara sedang terjebak dalam segala hal, katakan bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku harus sabar menunggu, menantikan Engkau. Tidak ada jalan lain. Kami tidak akan lari kemana-mana, tapi kami terfokus kepada Engkau. Mari kita lakukan. Kesabaran itu adalah hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Memang tidak gampang Bapak Ibu, tapi Tuhan katakan kita tidak dibiarkan sampai tergeletak. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami belajar tentang kesabaran. Memang hal ini bukan hal yang gampang. Kami mempunyai temperamen karakter yang berbeda-beda. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami tahu pengucap syukur kepada Engkau, ketika kami tahu menyelami rencanamu sangat indah dalam kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan ketika kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang sangat-sangat membuat kami terperanjat dan heran dalam perbuatan tangan-Mu di dunia ini. Kami terus memegang Engkau. Kami terus, Tuhan, ada dalam koridor Engkau. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami tidak sesuai daripada kehendak Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami lemah, tapi kami ada mempunyai Allah yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus menjamah kami. Pulihkan kami demi hari. Jadikan kami menjadikan anak-anak Tuhan yang tangguh. Dalam pergumulan kami, dalam sakit penyakit kami, dalam membesarkan anak kami, dalam keluarga kami, dalam ekonomi kami harus sabar menantikan kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami melakukan kehendak Engkau pada zaman ini, dan kami bekerja, dan kami melakukan apa yang menjadi tugas kami, Tuhan memberkati kami semua. Hamba sudah berhenti berbicara, berkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Yohan kembali. Terima kasih Pak Ganda, puji Tuhan. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita harus sabar menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Pak Ganda untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita lewat online. Pastinya Bapak Ibu Saudara nanti akan bisa scan QR barcode-nya ataupun dengan nomor rekening yang tersedia. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya undang pelayan jemaat yang Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan kami boleh beribadah dengan baik Tuhan. Kami juga diberkati Tuhan oleh sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melalui hari-hari kami Tuhan. Bapak, ucap syukur juga Tuhan untuk hamba-Nya Tuhan, Bapak Pendeta Ganda Karis Situmorang Tuhan sudah menyampaikan kiranya Kau terus berkati pelayanan ini Tuhan, dimanapun dia berada, banyak yang
orang-orang yang dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, saatnya kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya inilah yang terbaik dapat kami berikan. Kiranya Kau terus memberkati apa yang sudah kami berikan Tuhan. Kau juga memberkati orang-orang yang kiranya mengelolanya ya Bapak. Menjadi memperluas kerajaan Allah di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengan sukacita kami siap memberi. Haleluya. Amin. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajak semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Ibadah Raya GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya pada hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 9.00 melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya dilayani oleh Pendeta Budi Jonathan. Ibadah anak online GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya pada hari Minggu 6 Maret 2022 dapat diakses mulai pukul 07.00 sampai dengan 24.00. Kegiatan tersebut dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman pada ibadah online 27 Februari 2022. Yang pertama, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GBI City, pelayan jemaat, dan jemaat untuk beribadah raya bersama kami secara online melalui Zoom pada hari Minggu 6 Februari 2022 pukul 9 pagi. Informasi pendaftaran ibadah online di Olympic City dapat dilihat di WA Group dan Instagram Family Disciple Church. Yang kedua, mesbah pagi bersama Olti setiap hari pukul 6 sampai 6.30 melalui Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama untuk mengikuti mesbah doa pagi ini. Yang ketiga, miliki segera kartu tanda jemaat atau KTJ GBI Olympic City yang berguna untuk memudahkan administrasi dari gereja dan absensi serta pendaftaran kegiatan atau event tertentu dalam gereja. Bapak atau Ibu Saudara dapat menghubungi Ibu Dinar. Yang keempat, tetap doakan keluarga-keluarga yang ada di GBI Olympic City supaya Tuhan menjagai dan menyertai selalu. Yang terakhir, tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan kendor untuk terus menjaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya yakin kita semua mendapat berkat hari ini karena kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Dari awal sampai saat ini Tuhan Yesus, kami merasakan Engkau hadir di setiap ibadah kami, di tengah-tengah pujian kami, penyembahan kami, firman yang kami dengar Tuhan. Engkau Tuhan yang mengurapi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu sangat kuat di tengah-tengah
ibadah kami Tuhan. Walaupun kami berjauhan Tuhan, tapi Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Allah yang hadir di tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus kami terus Tuhan Yesus membawa kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Membawa gereja kami, membawa bangsa kami, membawa kota kami Tuhan. Membawa pemimpin-pemimpin rohani kami, membawa Tuhan Yesus pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan damai sejahtera-Mu Kau curahkan. Biarlah semuanya Tuhan bekerja dengan baik Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami selalu setia untuk bersabar Tuhan. Bukti kami Tuhan Yesus percaya kepadamu. Bukti kami Tuhan merasakan Engkau Allah yang akan menyelesaikan segenap persoalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami menopang mereka. Belas kasihan-Mu turun Tuhan, mujizat-Mu yang kreatif turun Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu yang lain Tuhan, yang belum bisa bergabung Tuhan. Kami yang rindu Tuhan Yesus di satu saat kemudian Tuhan Yesus, kami bisa bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan kami bisa bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, mengangkat tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang baru, semangat yang baru daripada Allah Roh Kudus, kita terima bersama-sama mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah, limpah, limpah. Amin. Puji Tuhan. Mari ya, Bapak Ibu, silakan unmute, katakan kata-kata berkat saudara-saudari kita. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Adi, sehat-sehat semua. Pak Tarigan, Bu Vin, Kak Maria, Mas Agus, Pak Robert, Bu Marina, ada Miracle, Bu Dia, Pak Jenny, Kak Cecil, Pak Tommy, Bu Yohana, Pak Doni, terima kasih, Cik Lia, Bu Her, Bu Koni, semuanya, terima Bu kasih. Elvi, Kak Elsa, Tuhan Yesus berkati, Shalom, semuanya tetap semangat. Tetap semangat, shalom. Tetap semangat.